Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Pagi ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 92 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan. Dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saudaraku, Paulus mengingatkan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Pekerjaan di sini berbicara tentang pelayanan yang harus kita kerjakan, baik itu untuk Tuhan dan juga terhadap sesama. Oleh sebab itu, Paulus berkomitmen, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, pelayanan kepada Tuhan berarti percaya kepadanya dan taat melakukan firman-Nya. Ada tertulis, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah melakukan pekerjaan Allah yang paling mendasar. Namun, kita tidak bisa hanya berhenti sampai di situ. Iman percaya kita harus diwujudkan dengan perbuatan nyata. Sebab, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus membuktikan iman itu dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai makanan jasmani, tetapi sesuatu yang jauh lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani atau perkara-perkara rohani. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa merupakan kesukaan dan menjadi kebutuhan utamanya. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saat ini banyak orang Kristen yang lebih memprioritaskan urusan jasmaninya daripada mengejar perkara-perkara rohani. Bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi sesama? Kita hidup harus taat melakukan kehendak Tuhan, menjadi kesukaan dan menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan kita harus mematikan keinginan daging dan tunduk kepada Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan yang agung dan mulia. Kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk melayani-Mu dan sesama. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan agar kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.